Alhamdulillah kita masih berada di bulan Rajab, bulan persiapan untuk menyambut bulan Ramadan pertama. Bulan Rajab di sini dikatakan ada tiga huruf, yaitu huruf Ro, huruf Jim, dan huruf Ba. Ya. Famurro, huruf Ro itu dituliskan oleh Pangsa Guru Agung kita sebagai Ar-Ridwan. Kemarin pada minggu yang lalu sudah kita bahas, dan yang kedua adalah huruf jim, yaitu al-jud. Jud di sini adalah salah satu sifat. Salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Jud artinya dermawan atau murah hati. Sifat yang menunjukkan keikhlasan dalam memberi. Baik itu memberi harta, memberikan kesempatan waktu, atau tenaga pada orang lain yang membutuhkan. Tanpa dipaksa atau dipaksakan. Melakukannya hanya semata-mata ikhlas karena Allah. Nah, jud itu adalah suatu kedermawaan sifat para nabi, sifat para sahabat, sifat para wali-wali Allah, dan sifat orang-orang soleh. Mereka suka sekali berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan harta, pikiran, dan tenaganya fi sabilillah, di jalan Allah. Di dalam Quran, surat Al-Baqarah ayat 261, Allah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kama habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Dalam satu biji tumbuh 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Nah, berarti 7 kali 100. Udah 700. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Nah, di dalam kitab Pada Syuhur, Syekh Mursyid As-Sayyid Maulana Muhammad Abdul Ghasyafullah Mastul Qadasallahu Sirah menuliskan ayat surat Al-Hasyr ayat 9, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin. Jadi ada orang muhajirin dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Mereka orang-orang Madinah yang sebut sahabat Ansor ini menolong sahabat muhajirin. Mereka mengutamakan kepentingan orang-orang muhajirin di atas kepentingan mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Apa itu tempat tinggal, apa itu tanah, apa itu berupa makanan atau minuman. Jadi barang siapa yang terpelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang
Menurut Imam Qushairi, itu tidak ada perbedaan dalam bahasa ilmu pengetahuan antara kata jud dan sakho. Sedangkan guru kita menuliskan tingkat kedermawanan itu ada tiga. Yang pertama namanya sakho, yang kedua namanya jud, dan yang ketiga namanya isar. Dengan tadi dikatakan oleh Imam Qushairi, al-jud wa sakho la farqu bainahuma. Antara jud dan sakho tidak ada perbedaan dalam segi bahasa ilmu pengetahuan. Wala yusiful haq subhanahu wa ta'ala bisakho li adami taufiq. Allah tidak bisa disifati dengan sakho karena tidak adanya kepantasan, tidak patut ya, disifati dengan sifat sakho. Wa haqqatul jud alla yas'uba alaihil al-badl. Karena hakikat dari jud itu adalah tidak merasa keberatan ketika memberi atau berderma. Sedangkan Allah yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki tanpa perhitungan. Allah yarzuqu mayyasha bighairi hisab. Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa perhitungan. Apa maksudnya? Artinya Allah menganugerahkan kemurahan, martabat kepada siapapun. Dan orang itu tanpa harus memiliki kemuliaan. Nggak harus jadi kiai dulu baru dikasih rezeki. Nggak harus jadi ustadz dulu baru dikasih rezeki. Ya. Allah memberikan pekerjaan yang bagus. Ya. Nggak mesti dia itu harus tinggi dulu. Memiliki pengetahuan yang luar biasa. Harus memiliki jabatan dulu. Tidak. Atau taat dulu. Tidak. Allah memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Bahkan Allah memberi rezeki sebelum dipinta. Nah, ini adalah sebagai kejembaran rahmaniyah yang berlaku kepada siapapun. Baik dia itu masih muda atau sudah tua. Masih kecil atau sudah besar dewasa. Seorang muslim atau seorang kafir. Seorang mukmin atau seorang munafik. Laki-laki atau perempuan. Malaikat atau jin. Setan, tumbuh-tumbuhan atau hewan. Semuanya dikasih oleh Allah rizki. Bigoiri hisab. Tanpa hisab. Tanpa perhitungan. Artinya tidak merasa berat. Ya. Menurut Abah, as-sakho adalah tingkat pertama. Nah, dalam kitabnya paling syuhur, as-sakho adalah tingkat pertama dalam berderma. Lalu disusul oleh jud dan itsar. Sakho itu artinya dia mendermakan hartanya sebagian kepada orang lain dan menyimpannya lebih banyak. Contoh, punya duit 100.000. Dia dermakan 2.000 atau 20.000. Nah, ini namanya sakho. Mendermakan sedikit yang disimpan lebih banyak. Sedangkan jud, dia mendermakan setengah hartanya kepada orang lain dan menyimpannya juga setengah. 50-50. Kalau dia punya duit 100.000, dia dermakan 50.000. Nah, yang 50.000 lagi dia simpan. Itu namanya jud.
Sedangkan isar ini lebih tinggi kedudukannya daripada sakho dan jud. Sebab apa? Isar itu suatu sifat mementingkan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya sendiri. Kalau dia punya duit tadi 100.000, maka semuanya dikasih orang lain. Sedangkan dia gimana nanti? Di dalam kitab Al-Qushairi, Syekh Abdullah Mubarak mengatakan kemurahan hati dan sikap dermawan itu ada dua. Ya. Yang pertama, orang dermawan adalah orang yang mudah berbagi kepada orang lain. Dan yang kedua, orang dermawan adalah orang yang tidak ingin memiliki milik orang lain. Artinya, apabila orang memiliki sesuatu, ya, ada orang lain memiliki mobil, dia senang, dia bersyukur, tidak iri, tidak dengki. Nah, begitu. Jadi dikatakan, ya, sahun nafsi amma fi aidin nas afdalu min sahin nafsi bil badli. Kelapangan hati, ya, merasa senang terhadap milik orang lain. Ya, karena orang lain memiliki sesuatu yang hebat, dia senang. Padahal dia tidak punya. Nah, itu lebih utama daripada kemurahan hati untuk berbagi. Jadi kita wajib bersyukur. Meskipun hanya dijadikan oleh Allah sebagai sakhiyun. Kita wajib bersyukur. Meskipun hanya sampai, ya, baru sampai sakhiyun saja. Yang punya duit 100.000, berderma cuman pakai duit lecek 2 ribuan. Nah, ini masih lebih baik. Ya, masih wajib kita bersyukur. Dan dijadikan orang yang bersyukur bila kita melihat orang lain berbahagia karena memiliki sesuatu yang kita tidak miliki. Kita turut berbahagia. Ada tetangga beli kulkas, kita bersyukur, kita senang. Tetangga beli mobil, kita bersyukur, kita turut senang, tidak iri, tidak dengki. Nah, ini, ya. Jadi mudah-mudahan, ya, kita ini termasuk, ya, tidak termasuk orang yang bakhil meskipun hanya baru sanggup mendermakan harta kita, ya, sedikit yang sampai ke derajat tahyun saja. Sebab apa? Sebab dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, asyahiyun qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang dermawan, sakhiyun itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, dan jauh dari neraka. Yang penting kita hindari sifat bakhil. Sebab apa? Sebab kata Rasulullah dalam sabdanya, wal bakhilu ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribum minan nar. Orang bakhil jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari sorga, dan dekat dengan neraka. Lalu, wal jahilul sakhiyu ahabbu ilallahi ta'ala minal abidil bakhil. Orang bodoh, ya, yang dermawan lebih dicintai oleh Allah daripada ahli ibadah yang pelit. Itu dijelaskan seperti itu oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Baihaqi, dan At-Tabrani. Diceritakan oleh musoniful kitab. Wali syuhur Asyid Asyih Maulana Muhammad Abdul Ghasifullah Masdul Qadasallahu sarrah.
Pada satu hari, Abdullah bin Mubarak ini ketika memasuki ke kota Kufah untuk menunaikan ibadah haji, beliau melihat seorang wanita yang sedang mencabuti bulu entok, bulu entok atau bulu bebek. Ya. Dia, ya, Syekh Abdul Mubarak tahu kalau entok itu sudah mati alias bangkai. Lalu dia berkata bahwa entok itu adalah bangkai. Dan wanita itu menjawab, iya, aku tahu entok ini adalah bangkai. Tapi aku dan anak-anakku tetap akan memakannya. Lalu Abdullah bin Barak berkata, sungguh Allah telah mengharamkan bangkai. Wanita itu menjawab, sesungguhnya aku memiliki beberapa orang anak dan aku sudah 3 hari tidak punya makanan untuk dimakan. Nah, Masya Allah. Ini seorang wanita, anaknya banyak, 3, kagak punya laki kali dia. Kagak punya suami. Jadi, nggak punya makanan, ingin memakan bangkai dari entok atau bebek. Akhirnya, karena Abdullah bin Mubarak ini mengetahui hal seperti itu, dan dia juga punya harta banyak, punya duit nih, punya makanan, punya perbekalan. Akhirnya Syekh Abdul Mubarak pergi. Untuk apa? Untuk mengambil perbekalannya. Akhirnya dia kembali dengan membawa seekor unta betina yang dipenuhi dengan makanan, ya, pakaian, dan perbekalan-perbekalan. Loh, kenapa kok banyak sekali? Syekh Abdullah Mubarak membawa perbekalan itu. Ya, ya. Dia bawa karena dia pengen berangkat haji ke rumah wanita itu. Diketuk pintu rumahnya. Setelah dibuka, Syekh Abdullah Mubarak berkata kepada wanita itu, nih, ambil unta betina ini. Dan apa saja yang ada di atasnya, isinya ambil semuanya. Buat ibu beserta keluarga. Akhirnya Abdullah Mubarak pun kembali pulang. Tidak jadi pergi haji. Sedangkan waktu haji pun sudah lewat. Tapi dalam perjalanan pulangnya itu, secara kebetulan, padahal tidak ada sesuatu yang kebetulan, semuanya sudah diatur oleh Allah. Tapi dia bertemu dengan orang-orang yang sudah berhaji. Orang yang pulang haji ini. Dan mereka pun hendak pulang ke rumah mereka masing-masing. Ketemu Abdullah Mubarak. Akhirnya mereka bersilaturahmi. Ziarah kepada Syekh Abdullah Mubarak. Dan memberi selamat. Ucapan selamat kepada Abdullah Mubarak karena telah menunaikan ibadah haji. Tapi Syekh Abdul Mubarak berkata kepada mereka, aku tidak berangkat haji tahun ini. Maka salah seorang dari mereka berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah. Tidakkah aku titipkan biaya haji kepadamu dan kita berangkat haji bersama? Dan yang lain berkata, bukankah kamu yang memberiku minum di tempat anu, di tempat sesuatu yang kita bertemu di sana, engkau memberikan aku minum. Lalu yang lain pun berkata,
Bukankah kamu yang telah membelikan aku ini dan itu? Wah, mentraktir. Syekh Abdul Mubarak mentraktir temannya. Akhirnya Allah berkata kepada mereka, aku tidak mengerti dengan apa yang kalian ucapkan. Nah, tapi ketika malam hari, Abdullah bin Mubarak tertidur dan dia melihat dalam mimpinya ada yang mengatakan kepadanya, ya Abdullah, sesungguhnya Allah telah menerima sodakohmu dan dia mengutus seorang malaikat dalam rupamu yang dia berhaji untukmu. Jadi malaikat itu membadalkan hajinya Syekh Abdullah Mubarak. Jadi bukan haji saja yang bisa dibadalkan. Talqin zikir juga bisa dibadalkan. Kalau ada keluarga kita yang susah untuk diajak talqin zikir, atau ada keluarga kita, teman kita siapa saja yang sakit, susah untuk ditalkin, atau bahkan sudah meninggal dunia, maka bisa dibadalkan. Seperti Syekh Abdullah Mubarak yang dibadalkan oleh malaikat untuk menunaikan ibadah haji. Jadi sodakohnya tuh yang diberikan kepada ibu-ibu jande tadi, yang punya anak tiga, diterima oleh Allah. Dan sodakohnya itu dijadikan oleh malaikat oleh Allah yang menjadi badal, yang membadalkan hajinya Syekh Abdullah Mubarak. Luar biasa. Kenapa? Sebab Syekh Abdullah Mubarak itu lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya dengan ikhlas, dengan niat yang benar dan niat yang lurus. Maka Syekh Abdul Mubarak pun tidak sia-sia memberikan hartanya kepada ibu-ibu janda tadi, maka tetap sodakoh tetap berjalan, sodakoh tetap berlaku, dan haji pun menjadikan haji mabrur. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Semoga kita dijadikan oleh Allah dengan bimbingan, tuntunan dari guru kita menjadi orang yang sahiyun atau jud, atau bahkan kita dijadikan oleh Allah Rabbul Izzah Jalla Jalalu menjadi orang yang tertinggi, berderma, sehingga kita mendapatkan pangkat dari pangkat itsar. Tapi dengan syarat kita punya usaha, punya adat pemasukan yang lain. Kalau nggak punya usaha, nggak ada masukan yang lain, kita sedekahkan harta kita semuanya, ludes kita bangkrut. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.